adik-adik, sebelum kita mulai ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini, mari kita pujikan Bapakku datang padamu. Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami serahkan Tuhan doa ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berada dan bersyukur. Haleluya. Untuk pujian selanjutnya, mari kita pujikan Hari Ini Kurasa Bahagia. Saudara
mari sebelumnya kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, sebentar Tuhan kami akan memberikan yang terbaik supaya Engkau memberkati persembahan yang akan kami berikan Tuhan, dan berkatilah juga yang mulainya. Kami serahkan Tuhan doa ini dalam tangan kuasa-Mu, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita pujikan firman Tuhan bersama. Akan tertanam dalam hati kami Tuhan. Kami serahkan Tuhan doa ini dalam tangan kuasa-Mu. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat pagi adik-adik. Ya, salam jumpa lagi dalam ibadah sekolah minggu online ya. Sekolah minggu GBI Shalom. Kita masih online ya, meskipun kita tahu bahwa sekarang ini sudah ada anak-anak atau adik-adik yang sekolah, ada yang sudah masuk, tapi masih dibatasi waktunya karena tidak boleh penuh dalam sekolah 1 hari penuh ya, masih menjaga karena pandemi masih ada, meskipun ada tanda-tanda pandemi akan berlalu ya. Puji Tuhan, doa kita diterima oleh Tuhan dan didengarkan, bahkan kita percaya Tuhan akan menolong kita sehingga pandemi COVID-19 ini akan berlalu ya. Nah adik-adik, kita akan kembali belajar. Tadi kita sudah memuji, memuliakan nama Tuhan, sudah memberi persembahan. Sekarang kita akan belajar firman Tuhan ya. Firman Tuhan diambil dari kitab Kejadian pasal yang ke-25 ayat 19 sampai ayat yang ke-34 ya. Adik-adik, kita akan belajar bersama tentang Esau memandang rendah hak kesulungan. Hak kesulungan itu apa ya adik-adik ya? Mungkin ada yang bertanya, oh hak kesulunganku ya apa ya? Mungkin seperti kita. Kalau kalian ada ya adik-adik yang anak sulung itu apa? Anak barep, anak nomor 1 ya. Ada yang anak nomor 1 ya, oke. Anak nomor 1 hak, kalau dinamakan hak kesulungan berarti hak yang dimiliki oleh anak nomor 1, hak yang dimiliki oleh anak sulung, anak barep. Nah ya, nah hak kesulungan itu apa? Hak kesulungan itu adalah terdiri dari kepemimpinan dalam keluarga, dalam ibadah, dalam masyarakat. Ada orang yang
disebut anak sulung, pasti punya hak-hak tertentu ya dalam masyarakat. Nah, hak kesulungan yang kedua yaitu tentang pembagian dalam harta benda, harta warisan. Ya, harta warisan diberikan kepada anak sulung. Kemudian nanti akan dibagikan kepada adik-adiknya, anak-anak yang lainnya. Umpamanya, anaknya 3, ya berarti nanti akan yang membagi itu adalah anak yang tertua, anak sulung, anak barep, ya. Nah, kemudian anak barep atau anak sulung mempunyai hak yang istimewa, ya, punya hak yang istimewa, ya. Maka dikatakan di dalam firman Tuhan bahwa Iska ini ketika dia mempunyai istri Ribka, dia sudah tua, dia ingat bahwa Tuhan itu akan memberikan, akan menjadikan Iska itu bangsa yang besar. Lah kalau mereka pada umur yang sudah tua baru menikah terus punya anaknya bagaimana? Ya, maka Iska pada waktu itu berdoa kepada Tuhan, dikatakan dalam firman Tuhan, ya, ayat yang ke-21. Berdoalah Iska kepada Tuhan untuk istrinya. Ya, berdoa untuk siapa tadi? Untuk istrinya. Ya, istrinya siapa namanya? Ribka. Ya, berdoa untuk istrinya supaya Tuhan mengabulkan doanya, bahwa istrinya pada waktu itu dianggapnya mandul, ya. Lalu Iska berdoa kepada Tuhan dan Tuhan memberikan apa yang diminta oleh Iska. Lalu Ribka mengandung dan dikatakan dalam firman Tuhan bahwa anak-anaknya akan bertolak-tolakan di dalam rahimnya. Dan ia berkata, jika demikian halnya, mengapa aku hidup? Tapi Tuhan itu punya rencana yang indah dalam kehidupan setiap orang. Ya, Ribka akan mengandung dan akan melahirkan anak kembar. Ya, anak kembar. Dikatakan dalam firman Tuhan, 2 bangsa ada dalam kandunganmu, dan 2 suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Nah, dan anak itu diberi nama Esau dan Yakub. Esau dan Yakub. Kedua anak ini punya ciri-ciri yang berbeda. Ya, Esau ini adalah anak yang lahir dengan kulitnya atau tubuhnya itu berbulu. Sedangkan Yakub itu kulitnya tidak berbulu. Kemudian Esau ini kesukaannya adalah berburu, mencari binatang di hutan. Sedangkan Yakub hanya suka tinggal di rumah bersama dengan ibunya. Dia sebagai seorang penggembala domba. Nah, adik-adik, ketika kedua anak ini, ya, kedua Esau dan Yakub ini bertumbuh semakin besar, ya seperti yang dikatakan dalam firman Tuhan tadi, bahwa Esau suka berburu, suka ke hutan. Nah, suatu saat Esau ini sedang berburu dan dia ketika berburu sepanjang hari tidak mendapatkan binatang buruan. Lalu apa yang dilakukan oleh Esau? Karena dia sukanya makan makanan hasil buruan tadi, pulang tidak membawa apa-apa, bagaimana? Apakah dia bisa makan? Tidak bisa. Dia tidak bisa makan, sedangkan seharian dia sudah ke hutan, perutnya lapar, ya toh. Sedino mosok ada ndak anak-anak yang seharian tidak makan? Ya, orang puasa ya. Orang puasa itu sudah diniati puasa, nggak makan sih, nggak masalah. Nah, ini kalau tidak puasa, sudah jalan ke hutan, ke sana kemari, perutnya sudah lapar. Ya, ketika ke rumah, pulang ke rumah, wah, hidungnya membau apa?
bau enak sekali. Apa ya iki? Ternyata Yakub ini sedang memasak. Memasak apa? Memasak bubur kacang merah. Dia masak, baunya enak. Kemudian Esau ini datang ke dapur dan dia melihat Yakub sedang memasak. Dia katakan kepada Yakub, "Yakub, mbok aku minta buburmu itu ya 1 mangkok aja. Perutku ini lo lapar." Mungkin begitu ya. Kayak adik-adik nek minta kepada adik atau kepada kakak, itu merayu-rayu ya. Nah, kemudian apa yang dikatakan oleh Yakub? Yakub itu orangnya adalah orang yang pinter. Dia menggunakan akal budi yang Tuhan berikan di dalam kehidupannya. Sehingga dia tidak mau menjadi orang yang bodoh. Bagaimana caranya untuk dia dapat atau bisa memiliki hak kesulungan? Karena hak kesulungan itu sangat penting dalam kehidupannya. Dan bahkan hak kesulungan ini adalah sangat penting sekali dalam kehidupan orang Kristen. Karena dikatakan dalam firman Tuhan bahwa orang yang punya hak kesulungan adalah akan mewarisi kerajaan surga. Nah, adik-adik, tadi dikatakan bahwa hak kesulungan itu akan ditukar oleh Yakub dengan semangkok bubur kacang merah. Mau ndak kakaknya? Wah, kakaknya ini bagaimana? Dia tidak memikirkan hak kesulungan. Dia tidak memikirkan masa depan. Dia hanya memikirkan hari ini saya makan, saya hidup, ya sudah. Kalau nanti saya tidak makan dan Tuhan menghendaki saya mati, ya sudah matilah. Ya, jadi dia tidak begitu memikirkan hak kesulungan. Padahal hak kesulungan itu sangat penting dalam kehidupannya. Nah, adik-adik, Esau dan Yakub pada waktu itu, ya, Esau tidak memikirkan akan hak kesulungan. Dia hanya berpikir bahwa sebentar lagi aku akan mati kalau tidak makan. Nanti apa gunanya dengan hak kesulungan itu? Wah, ketika Yakub mengatakan, "Piye, boleh enggak, Kak? Ya, hak kesulungannya ini saya tukar dengan bubur kacang merah." "Oke lah kalau begitu ya, akan saya tukar." Nah, ya, guru hak kesulungan ya apa toh? Nah, itu pemikiran daripada Esau. Tetapi bagi Yakub, bahwa Yakub itu sangat memerlukan hak kesulungan. Hak kesulungan itu adalah hak yang diperolehnya berkat-berkat janji Tuhan yang akan diberikan kepada Abraham. Yang sudah diberikan kepada Abraham akan diberikan juga kepada keturunannya. Ya, nah keturunannya ini adalah siapa yang menjadi anak sulung? Anak sulungnya adalah Esau, tetapi Esau tidak memikirkan akan hak kesulungan. Yang memikirkan hak kesulungan adalah Yakub. Nah, adik-adik perhatikan di situ. Ya, bahwa janji Allah kepada Abraham itu akan ditepati. Demikian juga dengan janji Allah kepada Yakub, ya, kepada Iskak yang akan diturunkan kepada Yakub. Ya, dengan menjual hak kesulungan itu, Esau menunjukkan bahwa dia itu memandang rendah hak kesulungan. Ora kanggo, ora enek artine, tidak ada artinya. Ya, padahal hak kesulungan itu sangatlah penting bagi kehidupan Yakub. Ya, Yakub memikirkan hak kesulungan itu. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tadi Esau tidak mau memikirkan hak kesulungan, memandang rendah bahwa hak kesulungan itu tidak ada gunanya. Padahal di dalam Tuhan, hak kesulungan itu adalah sangat penting. Kita akan mendapatkan janji-janji dari Allah. Ya, kita tidak boleh menjadi orang yang percaya kepada Tuhan dengan menjadi orang yang bodoh. Tetapi kita harus menjadi orang yang bijaksana, orang yang pinter,
menggunakan akal budi kita untuk kita berpikir bagaimana caranya kita mendapat hak kesulungan itu. Adik-adik, orang yang bodoh ketika memilih kesenangan-kesenangan sesaat seperti Esau. Kesenangan sesaat apa tadi? Iya, betul. Makanan. Makanan untuk perut jasmani. Tapi dia tidak memikirkan tentang hak kesulungan, yaitu warisan. Warisan yang akan diterima oleh keturunan Abraham. Keturunan Abraham siapa? Keturunan Abraham itu yaitu Iskak. Dan Iskak ini juga menerima janji Tuhan, yaitu akan menerima berkat-berkat Tuhan tadi. Nah, siapa yang akan menerima berkat setelah Iskak? Karena hak kesulungan ya Esau sudah diterima oleh Yakub, maka yang akan menerima Yakub. Ya, Yakub menukar hak kesulungan dengan keinginan, kesenangan sesaat. Kesenangan sesaat tadi adalah makanan jasmani. Jadi, kita tidak boleh memandang rendah, memandang ringan tentang hak kesulungan. Hak kesulungan yang kita miliki adalah hak kesulungan menjadi anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan akan mewarisi kerajaan surga. Kita tidak boleh menukar itu dengan apapun juga. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita mendapatkan hak kesulungan. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita sudah mendapatkan hak kesulungan menjadi anak sulung. Ketika kita menjadi anak sulung, maka kita akan mendapatkan hak kesulungan itu. Hak kesulungan itu apa? Pewaris kerajaan surga. Ya adik-adik ya. Nah, marilah kita akan belajar seperti Yakub. Ya, tidak memandang rendah, tidak memandang ringan akan hak kesulungan dengan menukar iman kita kepada yang lainnya. Nah, adik-adik semuanya, kita akan memahami akan hal ini. Kita akan belajar bagaimana menjadi orang Kristen yang benar-benar memiliki hak kesulungan, yang percaya kepada Tuhan Yesus dan tidak mau menukar iman kita itu kepada yang lainnya. Ya, yuk coba kita akan lihat dalam kitab Ibrani. Ibrani pasal 12. Ya, adik-adik, kalau mau dicatat boleh ya. Ibrani pasal 12 ayat yang ke-16. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Makanan ini adalah makanan jasmani. Kita harus lebih mementingkan makanan rohani. Apa makanan rohani? Firman Tuhan. Ya, firman Tuhan itu lebih penting dalam hidup kita. Ya, kalau seperti sekarang ini di pandemi ini kita nggak bisa ke gereja ya. Bukan berarti kita dibatasi tidak boleh mengenal Tuhan, tidak. Kita masih bisa dengan kita membaca firman Tuhan di rumah, dengan kita berdoa berhubungan dengan Tuhan. Itulah yang penting dalam hidup kita. Ya, nah siapa yang mau masuk surga? Ya, puji Tuhan. Semua ingin masuk surga, ya. Mbak Febe juga ingin masuk surga. Enak kok ya bertemu dengan Tuhan. Nah, syaratnya adalah jangan menjual iman kita dengan segala macam yang ada di dunia ini, tetapi kita lebih mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, kalau kita lebih mengutamakan Tuhan, maka Tuhan akan tetap menjagai kita, melindungi kita dengan kita minta pertolongan Tuhan supaya iman kita ini tetap kuat ya meskipun di masa pandemi. Ayat hafalan kita untuk besok minggu adalah di dalam kitab Kejadian pasal 25 ayat yang ke-34 bagian C.
Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Ya, demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Kita nggak boleh memandang ringan. Kita harus lebih kuat di dalam iman percaya kita kepada Tuhan. Meskipun orang lain mengajak kita untuk tidak setia, tapi kita harus setia kepada Tuhan. Untuk tetap menjadi anak sulung. Anak sulung Tuhan Yesus. Kita semua anak sulung Tuhan Yesus dan kita akan masuk ke dalam kerajaan surga. Puji nama Tuhan. Mari kita akan berdoa. Tetap semangat ya, tetap berdoa di dalam Tuhan. Kita berdoa, lipat tangan dan tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu sebab Engkau sudah memberkati kami. Saat ini kami sudah beribadah dengan memuji namamu, memuliakan namamu, memberi persembahan, dan bahkan kami mendengarkan firman-Mu yang mengajarkan kepada kami untuk kami tetap setia kepadamu, tetap berpegang kepada iman percaya kami kepadamu ya Tuhan, supaya kami tetap menjadi anak sulung yang Engkau terima untuk mendapatkan hak warisan, yaitu kerajaan surga. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau mengampuni dosa kami, berkati keluarga kami, berkati orang tua anak-anak kami ya Tuhan yang ada di rumah, berkati anak-anak kami yang sudah masuk sekolah maupun yang belum Tuhan, Engkau tolong mereka supaya mereka tetap setia kepadamu, terlebih mereka akan tetap menggunakan akal budinya untuk selalu mengembangkan pikirannya dalam berpikir sehingga menjadi anak-anak yang terbaik. Terima kasih ya Bapa, ampunilah segala dosa kami dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, jangan lupa tetap jaga kesehatan, memakai masker kemanapun kita pergi ya, tetap kita jangan sampai kita ini sering berkerumun karena harus tetap menjaga kesehatan. Prokes jangan lupa ya. Ya, puji nama Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan, agar firman Tuhan yang telah disampaikan tertanam dalam hati kami. Sebelum kita menutup kebaktian sekolah minggu pada pagi hari ini, namun sebelumnya kita akan pujikan baca kitab suci. Mulia, terima kasih atas berkat-Mu Tuhan, Engkau telah memberkati dalam kebaktian sekolah minggu pada pagi hari ini Tuhan. Kami serahkan Tuhan doa ini dalam kuasa-Mu, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya.